Bagaimana hukumnya jika mengakui tanah milik orang? Hukumnya menanami tumbuhan di... Ini bertanya apa curhat? Menanami tanah tanpa izin sepengetahuan pemiliknya. Orang yang menggarap tanah kosong, maka dia menjadi pemiliknya. Dalam fikih namanya ihya'ul mawad, menghidupkan tanah mati. Tapi kalau jelas-jelas tanah itu ada pemiliknya, maka berarti kita sudah melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Dalam hadis dikatakan ittaquz zulma, jangan kalian zalim aniaya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kalau kamu zalim maka kamu akan gelap pada hari kiamat. Kalau dia mengambil hasilnya haram, duit haram dibelikan ke nasi beras haram, disuap ke mulut berubah menjadi darah hitam, masuk ke tangkai jantung menyembur ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun berdosa hitam gelap gara-gara makan duit haram. Jangan. Yang sudah bertobat nasuha, minta maaf, minta ampun pada yang punya tanah. Kalau tak dapat pemiliknya, cari ahli warisnya. Ahli warisnya tak jumpa, maka balikkan hasilnya ke masalih ammah yang dinikmati orang banyak. Pondok pesantren salah satunya adalah Masjid Raya Al-Muttaqin, Kampung Serutu, Desa Timbang Dewi. Kertas terakhir. Setelah masjid ini dipugar, banyak benda-benda wakaf yang tak dipakai. Ada yang berpendapat benda tersebut ditanam saja, dan ada yang berpendapat benda tersebut dijual, kemudian uangnya dimanfaatkan kembali. Pertanyaannya, pendapat manakah yang paling tepat dan benar? Kalau dia batu, semen yang tak bisa dipakai, maka ditanam untuk menimbun lantai teras supaya tinggi ke atas. Karena yang namanya wakaf tidak boleh habis. Aku wakafkan lilin ini, bisa? Tak bisa, karena lilin kalau dibakar habis. Wakaf tak boleh habis. Kalau habis itu namanya infak. Kalau tidak habis namanya wakaf. Kalau habis namanya infak. Kalau sodakoh, sodakoh itu umum, senyum pun sodakoh. Makanya jangan buat kotak sodakoh, nanti orang nengok kotak itu senyum aja. Jelas? Jadi yang bisa ditanam, yang tak bisa dijual, ditanam di lantai masjid ini. Tapi seng, kalau dipakai nanti 2 tahun bocor, tanya siapa yang bisa beli. Duit hasil penjualannya itu dibelikan lagi ke barang yang tak habis. Semen, ada orang kampung Serutu ini mengunyah semen? Mana ada? Jelas. Jadi jawaban tadi bahwa ada yang ditanam, ada yang dijual hasilnya. Jangan hasilnya untuk biaya operasional listrik, tak boleh. Mesti kekal, itu namanya wakaf. Karena wakaf tak boleh habis. 2. Setelah benda yang diwakafkan itu tak terpakai, apakah pahala dari wakaf tersebut terputus kepada si pewakaf? Masjid Nabawi direnovasi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian muncul sahabat. Bagaimana dengan tiang kurma yang kami wakaf dulu? Bagaimana dengan atap pelepah kurma yang tak terpakai? Komplain mereka. Keluarlah hadis yang diingat oleh Utsman. Man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang sudah membangun masjid, maka sudah dibangunkan Allah satu tempat di surga. Pahala tetap mengalir sampai hari kiamat. Booking tempat di surga sampai innamal a'malu bin niyat.
Jadi pengurus mesti hati-hati betul. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita berkelahi tak jadi kelanjutan. Maka kita saling menasehati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan masjidnya cepat selesai. Karena kalau tak selesai yang paling malu saya karena sudah membubuhkan tanda tangan. Mudah-mudahan yang hadir ini panjang umur, sehat badan, rezekinya melimpah ruah, anaknya menjadi penghafal Quran, mujahid fisabilillah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum nikah ditemukan jodoh yang baik-baik, yang belum punya keturunan istrinya segera hamil dapat anak yang soleh solehah, istiqomah sampai mati menghadap Allah dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-hazin untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.